pujian ini memandu kita untuk tetap menyembah Tuhan sampai lagu pengharapan itu muncul dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan membahas tema kita tentang shifting. Selamat malam Pak Om Tius. Selamat malam Pak Gembala. Shalom Colors dimanapun Anda berada malam hari ini. Ya, kita sedang hari ini berjumpa kembali dengan Pak Tius ya. Karena di pastor ini dikenal sebagai Ketua Otoritas Sungai Kerit. Kami ini hamba Tuhan yang tinggal di gereja, membangun komunitas yang namanya Sungai Kerit ya. Karena hidup kita hari demi hari, bagaimana Tuhan pelihara dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan lewat jemaat-jemaat yang punya kepedulian dan hati mengasihi para keluarga di pastor ini. Ya Pak Tius, malam hari ini kita bicara tentang shifting pergeseran atau perubahan ya. Apa yang dimaksud dengan shifting hari ini dikorelasikan dengan situasi yang hari ini memang secara tatanan rasanya hidup kita mengalami perubahan semua ya. Betul Pak Gembala. Kita seperti di reset ya, artinya di set ulang. Hidup kita tiba-tiba hal yang tidak pernah terpikir terjadi dalam kehidupan kita. Nah bagaimana yang dimaksudkan oleh Pak Tius yang Tuhan taruh dalam hati Pak Tius malam hari ini? Iya. Malam hari ini tema kita tidak terlepas dari situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini. Bahkan meskipun pemerintah sudah menyatakan hidup kita sekarang saat ini new normal. Nah, kita masih ada di dalam situasi pandemi yang begitu membuat kita tidak bisa leluasa dalam kehidupan ini Pak Gembala. Dan kalau saya kemarin mengikuti pemberitaan, angka positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 40.000 Per hari ini 42.000 ya hari dia. Per hari 42.000. Pertambahannya 2.000. Ini angka yang kemarin saya catat 40.400 orang. Wow. Nah, setiap hari bertambah dan hari ini bertambah 2.000 sekitar 2.000. Kalau tidak salah ya sampai hampir 42.000 ya. Nah, meskipun tingkat kesembuhan lebih itu banyak, jauh ya. Lebih tinggi daripada yang Kematian. meninggal. Mati 2.000 lebih ya. Nah, bahkan dalam sebuah talk show dengan Pak Gilbert Lumoindong, Pak Haritanu Sudibyo mengatakan bahwa pandemi ini jauh lebih mengerikan dibandingkan krisis moneter di tahun 98. Pak Gilbert bilang. Pak Haritanu Sudibyo sebagai pelaku usaha, sebagai anak Tuhan, beliau mengatakan di sebuah talk show-nya bersama Pak Gilbert, apa yang kita alami hari-hari ini dan dunia alami itu jauh lebih buruk daripada krisis moneter tahun 98. Ya. Nah, kita semuanya mengalami susah. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang muda, orang tua, semua susah. Nah, jika hal ini terus berlangsung Pak Gembala, saya nggak tahu nih, ini 3 bulan rasanya kita sudah lama banget. Sudah lama banget ya. Tadi Ibu Gembala sempat bertanya, sudah bisa shopping? Sudah bisa ke mall? Saya jawab, belum lah, masih SBB kita. Jakarta udah agak berbaku begini Pak Tim. Kalau orang mau masuk mall mesti tap barcode. Jumlah di dalam mall itu misalnya 500. Maka selama batas maksimum 500, kita harus nunggu sampai orang keluar bergantian. Kemarin saya juga sama Pak Juan lewat ke kilometer 57. Ada restoran fast food. Di situ dicatat cuma 5 orang di dalam. Kami sebenarnya cuma menumpang buang air kecil di situ. Kami ngobrol-ngobrol. Jadi orang lain nggak bisa masuk. Ada pembatasan begitu tuh. Ini adalah situasi-situasi yang terkadang mengagetkan kita ya. Betul. Mengagetkan kita. Nah, kita nggak tahu nih mau sampai berapa lama lagi nih situasi yang seperti ini kita boleh hadapi. Nah, sedangkan kalau kita mendengar pemberitaan virus ini akan selesai kalau antivirusnya ada. Kita nggak tahu berapa lama lagi virus atau pandemi ini akan berakhir. Kita harus menyiapkan kekuatan kita. Betul. Seperti itu kan. Nah, kalau krisis ini atau pandemi ini berlangsung terus-menerus, saya rasa kita akan menuju sebuah krisis Pak Gembala. Krisis yang besar ya. Krisis itu adalah sebuah situasi atau kondisi yang gawat
genting dan berbahaya. Hmm. Nah, kalau kita di dunia medis mengenal istilah kritis ya, masa kritis lah setelah orang itu menjalani operasi. Nah, kalau orang ini bisa melewati masa kritisnya, orang itu kemungkinan sembuh, besar ya? sembuh. Tapi kalau masa kritisnya tidak bisa dia lewati, Game over ya. dia akan selesai, akan meninggal dunia. Nah, dan malam hari ini kita belajar bersama-sama akan sebuah kisah, dua buah kisah yang bertolak belakang di Alkitab tentang kisah Abraham dan Elimelek. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian di kitab Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kita lompat ke Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, situasi krisis yang sama yang dialami oleh Abraham dan Elimelek. Nah, cuman yang membedakan di sini bahwa Abraham menuju Mesir, Abraham disertai Tuhan, Abraham dibela Tuhan. Nah, bahkan Abraham diberkati waktu dia ada di tanah Mesir. Nah, karena Tuhanlah yang menyuruh Abraham untuk meninggalkan tanah leluhurnya ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, sebaliknya yang dilakukan Elimelek saat ada kelaparan di Bethlehem yang sebenarnya notabene adalah rumah roti. Nah, Elimelek menyeberang ke Moab karena dia berpikir di Moab ada kehidupan, di Moab ada sesuatu yang bisa dipergunakan untuk menyambung kehidupannya karena terjadi kelaparan yang hebat di Bethlehem saat itu. Nah, padahal kita ketahui bersama Moab adalah musuh bebuyutan orang Israel. Nah, bahkan Tuhan mengatakan jangan bergaul sama orang Moab. Mereka keturunan Lot. Nah, dan Tuhan juga mengatakan tidak boleh ada kawin campur. Betul. Seperti itu kan. Nah, kita tahu endingnya di sini. Abraham waktu ke Mesir, Fir'aun ditegur oleh Tuhan. Jangan kau apa-apakan Sarah, istri Abraham. Nah, sehingga Abraham waktu itu diperintahkan keluar dari Mesir membawa hasil ternak segala macam dikasih oleh pemberian Fir'aun seperti itu. Nah, jadi sebentar Pak, ya. Ini yang disebut shifting itu ya, perubahan dari Bethlehem menuju ke Moab karena kelaparan, perubahan dari Kanaan ke Abraham juga ke Mesir karena kelaparan. Ada pergeseran, ada perubahan ini yang namanya shifting yang dimaksud Pak hari ini ya. Tapi resultnya bisa beda tuh ya. Bisanya beda. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah di mana peran Tuhan sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Karena saya pikir hari ini banyak kehidupan kita anak-anak Tuhan juga yang merubah. Contohnya hari ini mungkin yang tadinya bekerja sekarang jadi wira swasta atau seperti apa. Nah, di sini mungkin Pak Tim bisa jelaskan kepada callers. Ya, ini saya lihat dulu di ayat yang saya bacakan di ayatnya ya, Bapak Ibu Saudara. Saat Abram pergi ke Mesir di Kejadian 12 ayat 16. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan,
budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Sedangkan ini yang dihasilkan oleh Elimelek. Di Rut 1 ayat yang ke-21, ini Naomi mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, kalau harus dengar hari ini, kita sudah memasuki pemaparan firman menuju kepada inti permasalahan yang akan dijawab oleh Pak Tius hari ini mengenai bagaimana kita harus melibatkan Tuhan dalam shifting ini. Sebab pergeseran antara Abraham dengan Elimelek menghasilkan yang berbeda. Abraham diberkati, Elimelek habis-habisan. Hari ini kita dalam shifting sama seperti Elimelek sama seperti Abraham. Tapi hari ini kita mau melangkah seperti Abraham. Begitu Pak Tius ya? Ya. Nah. Bagaimana Mas selanjutnya Pak Tius? Dalam menghadapi, saya bilang krisis ya ini Gembala ya. Nah, kita harus berani bertahan. Berani bertahan ya. Nah, kita harus berani bertahan. Nah, dalam arti jangan sampai sebelum krisis ini berakhir, kitanya yang menyerah. Nah, kita harus punya daya juang atau semangat juang, spirit yang tinggi di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Karena kita tahu kita tidak sendiri. Semua orang mengalami hal yang sama. Nah, semua orang mengalami permasalahan yang sama. Nah, tinggal kita harus membangkitkan semangat kita, daya juang kita untuk bisa berani bertahan dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Kalau minggu ini bagi pecinta Bollywood itu adalah kabar duka karena salah satu aktor ganteng Bollywood yang masih berusia 34 tahun, namanya Rajput kalau nggak salah, itu mati bunuh diri katanya tidak kuat menghadapi tekanan COVID ya, seperti itu ya. Nah, kita harus punya spirit yang tinggi, kita harus punya daya juang yang tinggi. Bahkan dari menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan atau tahun ke tahun, karena kita belum tahu semuanya. Sampai kapan kondisi yang seperti ini harus kita hadapi. Nah, harus punya endurance yang tinggi ya Pak. Ya, seperti itu. Kalau kita ingin mahir belajar mobil, biasanya kan kita kursus Pak Gembala ya. Kita kursus di kursus mengemudi, mungkin itu paling 10 kali pertemuan. Itu include teori dan praktek. Nah, biasanya dari 10 kali pertemuan itu kita belum akhir karena masih ada navigatornya, ada instrukturnya yang terkadang kalau kita salah terlalu minggir, instrukturnya bisa ambil kemudi kita untuk membelokkan. Atau kalau kita terlalu kencang, instrukturnya bisa ngerem seperti itu kan. Nah, setelah 10 kali pertemuan, kalau kita nggak punya nyali, kita nggak punya daya juang, kita nggak punya keinginan yang tinggi untuk bisa jago nyetir mobil, ya kita nggak akan bisa seperti itu. Nah, mau nggak mau setelah 10 kali pertemuan kita akan coba belajar sendiri ya. Untuk belajar sendiri. Nah, dan lama kelamaan itu akan terbiasa. Kita tahu selahnya seperti apa. Kita tahu kalau mobil kita ada moncong yang agak tinggi, agak ke depan, jadi kita tahu ancar-ancarnya seperti apa. Nah, lama kelamaan kita akan mahir. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk bisa bertahan, kita harus memiliki pemahaman dan kesadaran akan situasi yang sedang dihadapi saat ini, Pak Gembala. Kenapa, Pak? Nah, karena pemahaman dan kesadaran akan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, itu akan menentukan cara kita bersikap. Respon ya. Respon kita bagaimana. Nah, ini saya ambil contoh diri saya. Tepat nanti 4 hari lagi, tanggal 21 Juni,
1997 saya 23 tahun menginjakkan kaki saya di Cikampek. Cikampek ya. Ya. Nah, saat hari pertama saya nangis Pak Gembala. Saya nangis. Karena dari kota Karena besar. dari Malang yang istilahnya infrastrukturnya menurut saya cukup baik, saya harus tinggal di BC ya. Kota Bukit Indah yang waktu itu Belum saya ada apa-apa ya. saya bilang 97 ya masih hutan ya, masih ada Masih ada sebagian babi kita lagi. masih hutan, babi juga masih banyak di situ kan. Nah, dan saya ingat saya pulang kantor saya pikir karena hari pertama itu saya langsung ngantor, pulangnya sore itu saya ditampung di salah satu rumah oleh teman saya berpikir semuanya serba gampang, serba mudah karena saya berpikir kota Bukit Indah, sebuah kota. Nah, nggak taunya saya pulang itu saya masih harus pakai pompa Dragon. Saya ingat ya. Iya. Itu untuk mandi. Nah, saya mesti dan itu masih minta air ke tetangga sebelah karena Mancing. air Buat mancing. ya air di tempat tinggal saya waktu itu nggak ada. Jadi pulang kerja masih mandi saya bilang kok kayak gini ya. Tapi saya ingat saya flashback puluhan tahun yang lalu ya. Saya tuh pingin punya mobil, berandai-andai pingin punya mobil yang plat nomornya T1US. Tius. Dan saat itu saya nggak tahu T itu di mana T ya? itu di mana. Saya dan juga tidak mencari tahu T itu plat daerah mana. Saya baru tahunya setelah saya pindah ke daerah Jawa Barat, tepatnya di Cikampek, Purwakarta, Subang itu menggunakan kode area T. Nah, dan saat ini meskipun saya punya mobil, saya sudah nggak mau lagi pakai T1US karena mahal. 10 juta masalahnya. Karena mahal itu ya. Nah, ini yang kisah ini yang membuat saya bilang, oh iya ya Tuhan tempatkan saya. Padahal saya waktu itu minta Tuhan, saya mau kerja di Jakarta. Saya mau kerja di Jakarta. Tapi Tuhan taruh saya di Cikampek. Nah, dan waktu itu situasinya juga sama. Saya waktu Tuhan tempatkan saya di Cikampek, saya ngomong paling cuma 3 bulan saya di sini. Karena saya pikir apa di sini kan tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, saya berpikir hanya paling cuma 3 bulan. Tapi waktu itu mulai tanda-tanda krisis 98 itu muncul mulai dari 97 ya. Nah, krisis itu mulai dari 97. Nah, banyak waktu itu orang-orang di PHK sama situasinya sama seperti ini. Banyak pabrik yang tutup, banyak orang-orang yang di PHK juga. Ekspatriat juga banyak yang keluar ya. Banyak yang keluar. Karena dulu di sini Korea, Filipina banyak. ya. Nah, saya waktu itu mengurungkan niat saya. Lah, kok saya diberkati Tuhan dengan pekerjaan, kok tambah saya mau keluar? Ngapain? Mending saya bertahan. Mending saya bertahan. Nah, sampai seperti hari ini ya. Hari ini. Nah, seperti itu Pak Gembala. Nah, ini yang saya juga ingat bahwa saya dan 4 orang teman saya, 3 orang teman saya, 4 orang termasuk saya, ini termasuk hasil shiftingnya Pak Gembala. Dalam arti shifting model ibadah. Karena waktu 97 Bapak Gembala pernah buka ibadah di Plaza Hotel. Nah, waktu itu di atas kantor saya tempatnya. Nah, kalau mungkin Pak Gembala waktu itu tidak shifting, tidak buka tempat ibadah yang baru di sana, tidak bergeser, saya mungkin hari ini tidak akan duduk di tempat ini. Nah, ini yang sebenarnya juga kita lakukan malam hari ini kan dengan call kan. Nah, kita lakukan call malam hari ini juga merupakan bentuk shifting dari perubahan ibadah tatap muka ke ibadah online karena kita dibatasi oleh PSBB. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan
istilahnya apa ya? Jangan alergi lah dengan shifting ya, Ya. dengan bergeser, dengan perubahan, karena ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Nah, Tapi memang awal-awalnya seringkali mengejutkan ya. betul. Karena nggak pernah terpikir ya Pak Tim Betul. ya. Betul Pak Gembala. Jadi jemaat Tuhan hari ini kita mesti sadar loh. Shifting itu bagian dari kehidupan yang tidak mungkin kita pisahkan. Di dalam setiap fase hidup kita pasti ada yang namanya pergeseran. Ya, Pak Tius cerita mimpinya dari Malang masuk kota Jakarta, kota yang begitu besar, menjadi metropolitan, tapi masuk tiba-tiba ke BIC yang waktu itu masih tahun 97 lebih banyak hutannya lah ya. Ya. Pabrik-pabrik belum seberapa banyak juga ya waktu itu ya. Tetapi apa yang terjadi, dia bukan hanya sekedar tinggal di sementara 3 bulan, tapi sampai 23 tahun hari ini. Jadi artinya kita perlu endurance, daya tahan juga. Dan kita juga harus sadar bahwa shifting adalah bagian dari perjalanan hidup yang kita jalani. Mungkin ada yang lain yang Pak Tius sampaikan? Tadi Pak Gembala juga menyinggung tentang endurance. Ya, kita hari-hari ini harus mempersiapkan stamina kita, daya tahan kita. Karena jujur, Pertandingan kita ini bukan lagi lari maraton. ya. Ini saya ibaratkan adalah triathlon. Dasa lomba. Tiga perlombaan. Tiga perlombaan Sepeda, yaitu sepeda, renang dan lari. Nah, kalau saya boleh mencatat itu renang itu 3,8 kilometer. 3,8 km Dalam triathlon ya. Nah, balap sepeda itu sampai 180 kilometer. Maraton 42 kilometer. Nah, ini yang harus kita siapkan betul-betul dalam kehidupan ini. Ini harus kita siapkan betul-betul dalam kehidupan ini karena kita nggak tahu sampai kapan ini. Pandemi ini berakhir. Dan pertanyaan saya gini Pak Tim, endurance apa yang kita mesti siapkan supaya kita bisa bertahan sampai pandemi ini selesai? Ya, tetaplah kita berharap sama Tuhan. Sama Tuhan ya. Satu-satunya pengharapan kita di situasi yang seperti ini itu hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Mungkin selama ini yang kita mengandalkan hidup kita kepada tempat di mana kita bekerja, tiba-tiba dengan situasi yang seperti ini kita mengalami dirumahkan. Ya. Kita bisnis kita yang selama ini rame, tiba-tiba omsetnya menurun. Habis ya. Nah, seperti itu. Nah, kita satu-satunya harapan kita adalah Tuhan. Dan jangan sampailah istilahnya pandemi ini berujung kepada krisis di rumah tangga ya. Nah, karena pandemi ini Badan Dunia mencatat banyak KDRT meningkat. WHO ya. Nah, KDRT meningkat, terus angka perceraian juga meningkat, terus banyak hal yang terjadi di rumah tangga karena timbul perselisihan segala macam. Karena ujung-ujungnya juga ekonomi juga ya, pasti. Seperti itu. Nah, makanya saya juga bersyukur mendengar ada beberapa jemaat kita yang masih bisa survive di tengah-tengah. Bahkan juga ada yang diberkati dengan situasi yang seperti ini. Nah, kan seperti Pak Gembala pernah katakan, ada yang shifting bisnisnya dari pakan ternak menjadi frozen food. Dan frozen food itu menjadi penopang sekarang. Penopang ya. Nah, seperti itu. Oke, jemaat Scholars yang di tempat dimanapun berada hari ini, kita mendapatkan sebuah pemaparan yang sangat lugas bahwa hari ini yang membuat kita bertahan pada masa shifting ini yang pertama adalah kelekatan kita dengan Tuhan. Makanya tidak heran kita berjuang pagi, siang, malam menyampaikan firman, memastikan saudara punya nutrisi rohani yang memadai untuk menghadapi masalah. Yang kedua, Pak Tim sampaikan bahwa hampir semua permasalahan muara akhirnya adalah kepada keluarga. Nah, oleh sebab itu maka hari ini
saat yang tepat kita membangun keluarga kita menjadi nest, menjadi sarang yang nyaman buat kita hidup supaya kita bisa bertahan pada masa-masa yang sulit. Oleh sebab itu hari ini kita berdoa banyak buat keluarga kita biar Tuhan pulihkan, dan kita juga berdoa agar kita lekat dengan Tuhan. Ada mungkin poin terakhir yang saya bisa sampaikan? Satu lagi Pak Gembala. Ini poin penting bagi kita sekalian. Kita semua susah, kita semua sulit. Tapi hal ini jangan sampai dilakukan, yaitu shifting iman. Shifting iman ya. Jangan sampai iman kita, pengharapan kita bergeser daripada Tuhan Yesus. Amin. Sesulit apapun, sesukar apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Meskipun seperti apa yang lagu Sean sampaikan tadi. Meski dalam apiku, kukan terus menyembahmu. Ya, jadi luar biasa. Sean tidak janjian saya dengan Sean. Lagu Jujur ini dinyanyikan malam hari ini, tapi lagu ini mewakili tema kita malam hari ini, bahwa di tengah segala kesulitan, di tengah segala situasi yang tidak mengenakan, Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan pengharapan kita. Oke ya, kembali selalu kalau kita bicara tentang live streaming ini, akhirnya muaranya kita kembali kepada Tuhan. Karena itu memang tujuan kita membuat live streaming, bagaimana setiap iman dikembalikan kepada Tuhan dan kepada keluarga ya. Mari kita berdoa buat firman, buat pengajaran kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bersyukur bertuhan, Tuhan mengajar kami bahwa hidup Abraham pernah mengalami shifting yang hebat. Kalau kami bayangkan, dia juga mengalami kesulitan, membayangkan harus keluar dari Kanaan menuju ke Mesir yang membuat dia gentar kadangkala. Tapi ketika Tuhan menyertainya, segala kesulitan yang dia lewati justru menghasilkan berkat ketika dia kembali ke tempat di mana Tuhan inginkan. Hari ini Tuhan, pandu kami terus dalam kehidupan kami, agar kami kuat, agar kami teguh menghadapi segala kesukaran. Karena kami tahu segala kesukaran ini hanya akan menenggelamkan orang-orang yang lemah, tetapi akan mengangkat orang-orang yang kuat. Hari ini kami rindu menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa besok siang kita berjumpa dengan saya di jam 12. Seven Series. Kembali kita bahas tentang kebencian Allah ya. Selama 3 hari kita sudah bahas tentang kebencian dengan perceraian, kebencian dengan Esau. Tadi hari ini kita dengar tentang kebencian akan ibadah yang tidak menghasilkan pertobatan, kebencian beribadah yang tidak menghasilkan moralitas, kebencian ibadah yang tidak menghasilkan dampak bagi masyarakat. Besok kita masih bicara dengan kebencian. Untuk malam hari besok kita tidak akan live lewat FB, tetapi kita lewat YouTube. Ya, jadi besok kami akan taping bersama dengan Ibu Gembala tentang kita ini anak Allah atau anak apa? Hah? Jadi orang Kristen atau jadi anak Allah ya. Kita akan lihat perbedaannya, orang Kristen itu tidak identik dengan anak Allah. Dan kita akan taping dan saudara nanti akan bisa menonton di jam 8 malam di YouTube ya. Dan besok hari Jumat juga kemungkinan kita juga akan taping bersama dengan Pak Trilarso. Jadi hari ini kita tetap konsentrasi hidup kita hari ini untuk Tuhan ya. Dan jangan lupa kita udah share di FB, di beberapa di WA juga. Ibadah yang rencananya tanggal 21 kita undur sampai PSBB Kabupaten Kerawang dicabut ya. Tuhan memberkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity.